Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eriska Aulia Vivinda. Saya bersekolah di SDS Eka Cipta Muara Tawang. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang, yang berjudul Bukit Kelam dan Kisah Bujang Biji. Penasaran dengan ceritanya teman-teman? Nah, teman-temanku semuanya, sebelum saya bercerita, saya ingin membawakan sebuah lagu tentang Bukit Kelam. Dengerin ya teman-teman. Nama kabar bala menyadi, aku bernyanyi ke muka cerita, ningame kisah ku menyadi, Bukit Kelam tempat wisata. Bagus kan nyanyiannya teman-teman? Pasti teman-teman senang mendengarnya. Teman-temanku semuanya, selanjutnya mari kita dengarkan ceritanya. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang pemimpin yang sangat sakti, bernama Bujang Beji dan Tumenggung Marubay. Kedua orang ini mempunyai sifat yang sangat berbeda. Tumenggung Marubay adalah orang yang baik hati dan tidak sombong. Sementara itu, Bujang Beji adalah orang yang sakti, tetapi serakah dan sombong. Keduanya mempunyai mata pencarian sebagai pencari ikan dan mempunyai wilayah masing-masing. Tumenggung Marubay dan pengikutnya mencari ikan di Sungai Simpang Melawi, sedangkan Bujang Beji di Sungai Simpang Kapuas. Sungai Simpang Melawi mempunyai banyak sekali jenis ikan, lebih banyak daripada ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas. Itulah sebabnya hasil tangkapan Tumenggung Marubay selalu lebih banyak daripada Bujang Beji. Tumenggung Marubay menggunakan perangkap ikan dari bubur. Setelah terkumpul dalam perangkap, ia hanya memilih ikan-ikan yang besar, sementara ikan-ikan yang kecil dilepaskan kembali, sehingga ikan-ikan di Sungai Simpang Melawi selalu berkembang biak dan tidak pernah habis. Melihat hasil tangkapan Tumenggung Marubay, Bujang Beji merasa iri. Ia pun mencari cara mengalahkan Tumenggung Marubay. Bujang Beji menempuh cara yang kurang baik. Ia mulai menangkap ikan dengan cara menubah, yaitu meracun ikan-ikan tersebut. Pada awalnya, Bujang Beji mendapatkan ikan yang sangat banyak, lebih banyak dari hasil tangkapan Tumenggung Marubay. Namun, karena cara yang digunakan adalah membunuh ikan-ikan dengan racun, lama-kelamaan ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas menjadi sangat berkurang. Sementara itu, Tumenggung Marubay tetap mendapatkan banyak hasil tangkapan. Ini membuat Bujang Beji menjadi semakin iri. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Bujang Beji. Aku harus menutup aliran Sungai Melawi dengan sebuah batu besar di hulu sungai. Dengan demikian, ikan-ikan akan menetap di sana, pikir Bujang Beji. Dengan kesaktiannya, ia memotong puncak bukit batu tersebut dan membawanya menggunakan 7 lembar daun ilalang. Ketika sedang membawa bukit batu tersebut, tiba-tiba terdengar suara gadis-gadis sedang mentertawakannya. Hahaha, hahaha, mereka adalah
dewi-dewi di negeri Kayangan. Bujang Beji melompat ke atas untuk melihat siapa yang mentertawakannya. Tanpa sengaja, kakinya menginjak duri beracun hingga ia melompat dan menjerit kesakitan. Au! Akibatnya, 7 lembar daun ilalang yang dipakainya terputus. Puncak bukit batu tersebut pun terjatuh di sebelah aliran sungai yang disebut dengan Jetak. Bujang Beji sangat marah kepada dewi-dewi Kayangan yang mentertawakannya. Aku akan membalas kalian. Aku akan membalas kalian. Bujang Beji merencanakan untuk mengapai negeri Kayangan dengan menggunakan pohon kumpang mambu. Sebelum memanjat kumpang mambu, Bujang Beji melakukan ritual adat, yaitu memberi sesaji kepada roh-roh halus dan binatang-binatang di sekitarnya agar tidak mengganggu usahanya untuk mencapai negeri Kayangan. Namun, ada 2 jenis hewan yang lupa diberi sesaji oleh Bujang Beji. Mereka adalah sekelompokan rayap dan beruang. Rayap dan beruang merasa marah karena tidak diberi sesaji. Kita gerogoti saja pohon kumpang mambu itu rayap hingga terputus, usul beruang. Iya, aku setuju beruang, ucap rayap. Ketika Bujang Beji mulai memanjat pohon kumpang mambu, segerombolan rayap dan beruang datang menggerogoti pohon tersebut di bagian bawah hingga pohon tersebut terputus. Pada saat itu, Bujang Beji sudah hampir mencapai negeri Kayangan. Ia pun terhempas jatuh dan tewas seketika. Dengan demikian, usaha Bujang Beji mencelakai dewi-dewi di negeri Kayangan pun gagal. Tumenggung Marubai pun terhindar dari niat jahat Bujang Beji. Kini, Bukit Kelam menjadi salah satu objek wisata di daerah Sintang, Kalimantan Barat, dan menjadi kawasan wisata dengan pemandangan yang sangat indah. Pesan moral dari saya, Bukit Kelam dan kisah Bujang Beji adalah jauhilah sifat iri, serakah, dan sombong karena akan merugikan diri sendiri. Wassalam.